Welcome teman-teman ke weekly analysis untuk gold ya. Nah, kemarin areanya ini teman-teman. Kalau dia break atas, kita cari koreksinya untuk buy. Break bawah dia lanjut downtrend, signal sell aktif. Yang terjadi price break ke atas. Ya, tes level 3268 dan mencoba naik lagi. Oke. Nah, dan lalu kemarin untuk semua hal yang berkaitan dengan signal-signal sudah saya share di Telegram. Karena saya juga share signal ini, beli ini 3337, ya 3337, 33, dan price masuk ke zone running, tapi price mulai turun lagi. Si price-nya mulai turun lagi. At least waktu itu sempat tertolak kalau cuman sampai 3360 sudah sempat ya teman-teman. Info untuk Anda, pembukaan batch 28. Kelas ini, bayar sekali belajar sampai paham. Kita start kelas pada tanggal 16 sampai 20, bulan Mei 2025. Dan silahkan daftar pada nomor yang tertera di sana. Di minggu ini, yang saya perhatikan teman-teman, adalah indeks dolar. Kalau saya melihat indeks dolar ini, besar kemungkinan untuk dia naik. Target kenaikannya 10339. Nah sebenarnya, kalau indeks dolar ini naik, seharusnya si gold turun. Harusnya si gold turun. Cuman saya juga belum bisa memastikan bagaimana kondisinya. Kalau kita ngelihat dari US index ini kan sudah mulai kelihatan ya trennya mulai naik. Kenapa saya belum bisa memastikan ya karena saya harus lihat step by stepnya. Price actionnya bagaimana, strukturnya seperti apa. Oke, dari H4 sih sudah mulai terlihat tren naik ya. Potensinya akan dia turun koreksi dulu untuk naik ke atas. Naik ke atas ini targetnya ke sini, teman-teman. Untuk H4, nah, target H4. Tapi jika daily ada target di atas, supply yang atas ini juga secara weekly, ya teman-teman. Oke, jadi US Index nih penentunya. Sepertinya dia akan menguat dari chart weekly. Dia akan menguat. Nah, sekarang coba kita bongkar si gold ya. Si gold itu signal kemarin terakhir teman-teman. Saya tunggu level ini. Setelah pertama saya punya gambaran untuk buy di level ini, ya sempat naik tapi dia turun lagi. Sekarang gambaran misalnya di sini teman-teman, di supply ini. Nah, coba kita lihat secara lebih clear. Weekly-nya closing masih biru teman-teman. Weekly closing masih biru. Oke, daily. Nah ini daily ya. Kembali lagi trading range daily masih kokoh, berdiri tegak. Aduh, apa sih? Ya begitulah pokoknya teman-teman ya. Sebentar ini saya tipisin dulu. Nah ini range daily ya. Dan di range daily teman-teman juga harus ngerti. Di sini ada break boss. Ya, pertahanan pertama buyer ada di middle 50%. Demand ini masih menahan harga. Tapi kita juga harus ngerti bahwa di bawah ini juga ada lagi di level ekstrimnya. Di level ekstrimnya di bawah ada lagi. Berarti kalau ini sampai break, ya ke sini arahnya teman-teman. Kalau ini sampai break, karena ini kan masih bolak-balik harganya ya. 2 minggu terakhir ini gak signifikan movementnya si gold.
nggak terlalu banyak lah dia bergerak, nggak seperti kemarin-kemarin. Nah lalu kita sudah tahu ada dua demand, kita cek di H4 teman-teman. H4 ini sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, ini zone biru ini teman-teman, yang minggu lalu saya gambarkan, itu ada di sini. Zone birunya ada di sana. Sebentar ini eh saya tipisin dulu. Nah ini di sini ada break, oke, atau bos ya sama aja, oke. Nah, jadi konsepnya price-nya apakah begini sebenarnya? Nah, dia turun, sudah koreksi. Sekarang apakah tinggal naik? Itu secara H4 teman-teman. Secara H4 kayak gini. Mo- Modelnya seperti ini. Jadi H4 ini potensinya dia bisa naik lagi laju lebih tinggi. Mungkin membreak all time high. Mungkin secara H4 ya. Lalu di H4 ini kita juga bisa cek bahwa harga ini hampir menyentuh demand di sini. Ini saya kasih warna orange saja ya. Ya, orange. Ini demand H4. Cuman memang dia belum sampai sentuh. Belum sampai masuk benar-benar ke zone demand-nya. Oke. Nah, kita lihat ada satu teman-teman. Dari H1 ini, inilah yang menjadi kesimpulan saya kenapa saya mau sell di area supply tersebut. Ya, supply ini. Supply. Inilah supply ya. Ini price-nya saya kasih. Oke, karena mungkin break di sini. Ya, tetapi teman-teman, selain supply di sini ada lagi supply di atas. Ini QM level. Saya tandai ya. QM. Nah, sekarang teman-teman, gimana skenario ini kemungkinan terjadi karena amatnya begini kan. Tapi ya satunya Anda lihat dengan jelas. Ya. Nah, apakah dia naik untuk turun lagi? Jadi supply ini menjadi cukup krusial teman-teman. Supply ini menjadi cukup krusial untuk besok, minggu depan. Jadi penentuannya ada di supply ini dan QM ini. Dua supply ini, ya, ini menjadi penentuan. Jadi baiknya teman-teman, kalau besok kita mau melihat dari sisi ya, H1, apa sih level pendukung selain ini trading range? Ya, range ya. Saya kasih warna kuning mungkin. Ini range, tengahnya saya hapus dulu. Ini tadi range dari high to low. Ini ada break. Apalagi ini teman-teman, ini ada compression. Ya, kita coba cek ke M15. Nah, teman-teman lihat. Ini seperti compression. Cuman kalau saran saya, Anda nanti ambil selnya, bisa lihat reaksi atau cari decision point yang jelas. Cari decision point yang jelas. Ya, teman-teman cari decision point yang clear di sini untuk kita ikut turun.
target sementaranya nanti hanya sini dulu. Kalau Anda mau ikut sell, ini target. Target. Bisa hapus dulu ya teman. Nah, jadi kalau teman-teman mau ikut selnya H1, ya ini. Tunggu masuk, and then ke sini. Ini targetnya. Oke. Tapi memang ada potensi ini break. Karena apa? Ya H4-nya itu tadi. Sisi H4-nya tadi. Low, high, lower low. Ini sudah koreksi. Nah, tinggal naiknya. Jadi supply itu menjadi penentu. Ya teman-teman. Dan sebenarnya kenapa TP-nya di sini? Karena bisa jadi ada ke sini untuk bablas lagi. Nah, jadi targetnya cuma ini guys. Targetnya cuma ke situ. Ya, di sini. Ini juga level QM bawah kiri. Oke. Jadi sudah saya cukup detailkan ya, mana yang harus dikerjakan ya. Kerjakannya kita ambil sell, cari decision point, cari reaksi targetnya ke sini. Karena potensi bisa aja price terbang lagi setelah itu. Bisa saja price terbang lagi. Nggak jauh-jauh sih ke sini mungkin. Oke. Nah, lalu hubungannya apa dengan DXY ini? Kalau dia naik, gold turun. Ya, berarti kalau sampai teman-teman saya ke 3 jam atau 4 jam deh. Kalau sampai si supply ini yang warnanya biru, mana? Saya kasih panah ini ya teman-teman. Supply warna biru ini, warna saya kasih warna hitam dulu. Ini sampai menahan harga. Target ini break dan demand ini pun di break. Ya ini dia lanjut. Tapi mungkin perlahan lah ya. Nah, jadi banyak kemungkinan yang terjadi saat break. Sesudah ada break. Disitulah salah satu pemicu. Apa yang harus Anda lakukan? Baik kah? Sell kah? Ya, jadi kita pastikan bahwa besok kita cari level sell di sini, targetnya ini. Lalu dari sini ini gimana? Dia lanjut turun atau dia langsung impulsif lagi ke atas? Ya teman-teman, impulsif ke atas targetnya ini dulu. Oke, saya kira untuk gold cukup jelas ya. Saya kira untuk gold cukup jelas. Dan untuk DXY ini tadi kalau dia menguat, berarti goldnya kemungkinannya setelah sampai target dia akan dilanjutkan ke level yang di bawah lagi. Ya, mungkin bisa di dalam demand ini. Karena di sini pun ada demand kecil di bawah. Apakah ke sana? Ya teman-teman. Jadi yang kita lihat apa yang besok market lakukan. Gak usah bingung market mau naik atau turun. Lihat aja signalnya, impulsifnya, higher high-nya atau lower low-nya. Biar kita lebih jelas melihat what happen sih yang akan terjadi. Ya, jangan lupa supply ini targetnya, oke. Dan bagaimana kalau dia bablas ke bawah, bagaimana kalau dia mental dari target ini langsung ke atas. Kita bisa do something nanti setelah signal itu muncul atau keluar. Dan level ini, QM ini juga nantinya bisa kita manfaatin teman-teman. Semoga analisa ini, forecast ini bermanfaat ya teman-teman. Silakan komen di kolom komentar kalau Anda masih bingung, nanti coba saya jelasin. Dan yang saya lihat sih untuk US index sih harusnya dia bisa naik dulu. Ya entah nanti dia setelah itu turun lagi, I don't know. Tapi harapannya dia naik dulu ke sana. Mungkin juga si gold ini kalau dia turun, ya teman-teman juga ngerti bahwa range daily-nya masih di sini. Range daily masih di sini. Maksimal dia turun ke sini. Tapi dia turun ke sini pun daily-nya masih
dalam keadaan tren yang naik. Oke, semoga bermanfaat dan thank you teman-teman. Sukses selalu buat Anda.